Halo, apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Di kondisi pandemik sekarang, pesan Bapak sih ya, jangan keluar-keluar, jangan nongkrong-nongkrong. Ya nongkrong sih nggak apa-apa, tapi di WC. Jangan di warung. Kasihan warung orang kamu tongkrongin, nggak ada yang datang ntar. Oke, pertama-tama sih Bapak pengen mengucapkan selamat ya buat anak kelas 12, khususnya TKJ ya. Ya untuk semua kelas juga selamat atas kenaikan kalian. Untuk yang kurang beruntung mungkin bisa dicoba lagi tahun depan. Oke, Bapak di sini paling mau mencoba mereview dulu ya. Mereview pelajaran-pelajaran kalian dari kelas 1 dan 2 mungkin ya. Apa aja yang udah kalian pelajari supaya bisa merefresh ingatan kalian, bisa menguatkan kembali pelajaran apa saja yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian pelajari. Oke, check this out. Apa saja yang sudah kalian pelajari dari yang paling dasar? Dari yang paling dasar, yang pertama itu kalian sudah pernah mempelajari dasar dari sebuah komputer. Oke, dasarnya apa aja? Yang pertama nih ada perangkat komputer ya. Perangkat komputer, kalian waktu kelas 1 kalau kalian ingat itu kalian sudah mempelajari apa aja itu komponen-komponennya. Kalian sudah pernah merakit, kalian sudah dari ngebongkar ya, ngebongkar dulu baru merakit. Oke, itu kalian udah pernah lakukan. Terus Bapak juga sudah pernah sharing ilmu ya, sharing info gitu ya. Fungsi-fungsinya dari setiap komponen itu juga sudah. Terus apa aja sih perangkat-perangkatnya itu? Oke, kita bahas sedikit ya. Kayak yang sudah kalian tahu, di dalam komputer itu satu perangkat komputer itu terdiri dari monitor, CPU, keyboard, dan mouse. Itu pada umumnya ya. Tambahannya paling ada sound, ada printer, ada webcam, terus ada Elgato kalau kamu streamer YouTube, terus ada banyak lah. Itu kan itu tambahan. Tapi pada umumnya intinya itu ada monitor, ada CPU, ada keyboard dan mouse. Kayak dari fungsinya, monitor jelas itu sebagai output. Output dari proses yang sudah dilakukan di dalam CPU. CPU itu dia sebagai prosesnya. Oke, segala sistem yang berjalan itu ada di dalam CPU. Keyboard dan mouse itu input untuk memberikan perintah. Perintah seorang brainware atau seorang pengguna, seorang user untuk mengoperasikan apa yang dibutuhkan di dalam sistem komputer. Itu dari perangkat komputer. Oke. Fungsi komponen komputer tadi adalah perangkat dari satu komponen komputer. Sekarang fungsi-fungsinya yang sudah kita pernah bahas, di komputer itu ada CPU. Nah, di dalam CPU itu banyak terdapat komponen. Oke, akan Bapak klasifikasikan secara umum dulu saja. Di dalam CPU itu yang pertama ada sebagai nafasnya komputer lah, power supply. Power supply. Apa itu power supply? Dia adalah sebuah perangkat, sebuah alat, sebuah komponen yang bertugas untuk menyuplai. Oke, namanya aja udah power supply. Berarti dia penyuplai. Penyuplai apa? Power. Dalam komputer yang dibutuhkan powernya itu apa? Apakah bensin, air, oksigen, listrik ya? Oke, jadi powernya itu kekuatan untuk menjalankan fungsinya itu adalah listrik. Jadi power supply adalah komponen
alat yang menyuplai listrik ke seluruh komponen komputer. Oke, pertama power supply. Lanjut, ada yang namanya mainboard atau motherboard atau mobo, kalau bahasa orang komputer itu nyebutnya mobo. Motherboard itu adalah sebuah papan, board ya. Board itu papan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen komputer. Itu. Jadi motherboard itu kalau fungsinya dia untuk sebagai penghubung dan tempat bersemayamnya, bukan bersemayam sih. Ya kurang lebih kayak bersemayam, tapi tempat dihubungkannya, ditempelkan, dimasukin, diceplokin lah gitu. Semua perangkat komputer gitu. Jadi semuanya tuh yang di dalam CPU ya terhubung melalui motherboard. Nah, motherboard di tiap-tiap seri di tiap-tiap spesifikasi itu berbeda. Gitu. Kenapa bisa berbeda? Karena tiap tahun teknologi itu terus berkembang. Khususnya di Intel ya. Bapak berbicara Intel, AMD mungkin nggak terlalu sering update seri mobonya ya. Tapi kalau di Intel itu dia teramat rajin. Jadi kalau kita mau mengupgrade CPU butuh kocek lebih dalam kalau menggunakan Intel. Apa itu kocek? Ya you know lah. Money. Oke. Selanjutnya di motherboard itu kenapa dia tiap tahun itu dia selalu update? Karena prosesor itu tiap upgrade teknologi atau tiap update seri pasti selalu berubah soket. Misalnya kamu masih pakai soket yang lama, tapi kamu pengen menggunakan prosesor yang tipe baru, yang lebih cepat, yang lebih kuat, lebih canggih. Biasanya soketnya itu tipenya berbeda. Soket itu apa? Itu kaki-kakinya, tempat kita nanti menghubungkan ke motherboard. Itu. Kalau soketnya saja sudah berbeda, dia nggak akan bisa terhubung ke motherboardnya. Nah, untuk bisa kita mengupgrade prosesornya, berarti kita harus samakan juga nih spesifikasi dari soket si prosesornya. Itu. Jadi kita harus ganti ke motherboard yang tipe sama dengan prosesor. Oke, motherboard sudah. Terus ada lagi pada umumnya itu prosesor. Kita tadi udah sedikit menyindir ya, prosesor ya. Prosesor adalah kalau orang awam bilang itu inti atau otak. Manusia berpikir menggunakan otak. Otak adanya di kepala ya, bukan di dengkul ya. Awas kalau ada yang bilang di dengkul nih. Oke. Untuk bisa berpikir, manusia itu membutuhkan otak. Nggak ada manusia yang nggak punya otak. Kalau nggak punya otak, dia nggak mungkin berpikir. Tuh, komputer juga sama. Dia juga butuh berpikir. Untuk apa? Untuk memproses perintah-perintah yang dibutuhkan oleh seorang user. Misalnya, si user pengen buka Photoshop. Kan nggak bisa cuma diimajinasiin aja kan sama si user, bengong aja, pengen buka Photoshop, kebuka Photoshopnya? Enggak. Si user harus mengoperasikan nih, diarahin kursornya gitu ya, mouse-nya ya, diklik, double klik Photoshopnya, aplikasinya, baru kebuka, baru bisa kita operasikan. Nah, proses semua itu dari kita menggerakkan mouse sampai si kursor bergerak, sampai di double klik, sampai dia terbuka Photoshopnya, aplikasinya, itu semua diproses oleh prosesor. Dia yang menjalankan logical itu apa sih ya? Perintah, rentetan perintah untuk bisa kita membuka Photoshopnya. Jadi intinya yang ngasih perintah, yang mengolah perintah, prosesor itu. Gambaran umumnya seperti itu ya. Terus prosesor juga tiap tahun
Sorry, bukan tiap tahun. Tiap ada update baru, makin kesini itu makin canggih. Dulu prosesor itu gede-gede. Memang perangkat komputer zaman dulu itu besar-besar. Dan core-nya itu besar. Dalam prosesor itu ada core ya. Zaman sekarang semakin kecil, semakin canggih. Juga core-nya semakin kecil, tapi bisa banyak dan muat banyak proses. Zaman sekarang. Nah, makin kecil core-nya, efisiensi penggunaan daya listrik pun semakin irit kalau di prosesor. Itu ya. Kayak banyak kan sekarang ada Core i7, dari Core i3 dulu lah. Dual core. Dual core berarti ada 2 core. Core i3 3 core. Core i5. Terus sampai Core i9. Makin banyak kan core-nya. Tapi kan ukurannya malah makin kecil. Nah, semakin kecil dia core-nya, itu makin kesini makin irit daya. Itu tadi prosesor. Selanjutnya itu ada tadi udah apa aja? Power supply, motherboard, prosesor, hard disk deh yang kita bahas. Hard disk ya. Hard disk adalah tempat kita menyimpan data. Oke, balik lagi ke zaman dulu, zaman purba, nggak ada yang nggak zaman purba. Zaman generasi awal-awal komputer, hard disk itu besar, besarnya itu gede, besar. Nah, dan suaranya itu bising. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada banyak proses-proses manual untuk hard disk tipe lama. Zaman dulu itu hard disk masih menggunakan sistem gesekan, walaupun sekarang masih ada yang gunakan. Sistem pita juga ada untuk menyimpan data ya, pigmen-pigmen data. Nah, makin kesini hard disk makin kecil, semakin ringkas, semakin canggih. Sampai akhirnya sekarang ada yang namanya SSD. SSD juga ada beberapa jenisnya. Itu termasuk hard disk ya, hard disk perangkat penyimpanan keras lah. Perangkat keras untuk penyimpanan. Nah, SSD sudah tidak menggunakan teknologi-teknologi yang bergesekan atau perangkat yang bersentuhan lah. Sudah menggunakan chip sekarang. Yang masih menggunakan gesekan dan pita itu contohnya ya kayak hard disk yang ada di komputer kamu yang belum menggunakan SSD. Itu masih menggunakan piringan. Piringan berputar ya. Sampai di situ ada optical. Optical itu dia yang membaca di mana data yang kamu cari. Nah, dia berputar terus nyari dan akan berhenti sampai di data yang kamu butuhkan. Baru itu piringannya berhenti dan optikalnya membaca datanya. Nah, kalau SSD dia langsung membaca ke data yang kamu butuh. Walaupun tetap ada prosesnya, tapi lebih cepat. Itu. Selanjutnya kita pernah membahas tentang merakit komputer. Nah, kalian nih paling penting nih kalau untuk di TKJ nih merakit komputer. Kalau kalian TKJ nggak bisa merakit, pindah aja ke AP. Karena dasarnya itu kita harus mampu merakit dari nol. Dulu udah berkali-kali Bapak buatkan praktek perakitan komputer. Awas kalau sampai lupa ya. Tadi fungsi-fungsi dari pretelan komponennya udah Bapak jelaskan ya. Cara merakit kalian harus ingat sendirilah. Oke. Nih yang selanjutnya nih ya, kita sudah pernah belajar dasar dari sebuah jaringan ya. Dasar dari jaringan itu apa aja? Kita sudah pernah membahas yang namanya IP address. Oke ya. IP address kalian jangan sampai bingung, lupa. Apalagi nggak inget lah, apalagi nggak paham, ya. Udah, ini adalah materi yang paling sering Bapak bahas, IP address. Ingat ya, IP address itu
bisa diangankan atau bisa diartikan sebagai sebuah alamat jika dalam perumahan sebuah komplek gitu ya, di dalamnya itu tidak ada nomor rumahnya. Nah, si kurir akankah dia bisa sampai ke tujuan yang dibuatkan oleh pengirim? Oke, jadi ada kurir nih mau ngirim barang nih. Yang ngirim udah ngasih tahu tujuannya. Tapi kalau di komplek itu tidak ada nomor rumahnya, apakah akan sampai ke tujuan? Tentu tidak. Nah, IP address itu ibaratkan nomor rumah dalam sebuah perumahan. Jadi paket data atau paket yang ada di dalam jaringan mau kita kirimkan. Katakanlah ini ada 2 komponen. Ini iPhone Bapak, iPhone 6s ya, dihubungkan ke jaringan yang sama dengan laptop murah Acer ini. Oke ya. Oke, jangan dilihat harganya, walaupun mungkin ya sama mahalnya lah, cuma beda ukuran. Itu intermezzo ya. Ini terhubung ke dalam jaringan. Lalu si laptop mau mengirimkan data, koneksi, apapun itu, file ke HP ini. Nah, si laptop ini akan mengirimkan informasi ke dalam jaringan yang di dalamnya terdapat datanya, filenya ya yang mau dikirim ya. Lalu tujuannya itu ada apa aja? Ada IP address, ada MAC address. Oke. Lalu IP address dia sendiri nih, si laptop sendiri, dan MAC address dia sendiri. Itu disampaikan ke dalam jaringan. Nanti jaringan yang akan mencari, atau network itu yang akan mencari tujuan dari si pengirim. Jika sudah ketemu tujuannya nih, tadi kan dari sini ngirim ke sini ya, ngirim ke HP, dari laptop ngirim ke HP. Jika si jaringan sudah menemukan informasi yang dikirimkan oleh si laptop, yaitu si HP ini, maka jaringan akan mengabarkan nih ke si laptop, ya, Mas laptop, nih udah ketemu nih tujuannya si HP iPhone 6s itu. Oh iya, ya udah kirimin. Lalu dikirim, nyampe, bunyilah nih HP, celenung. Nah, dicek, wah ada yang ngirim video nih. Nah, ketika sudah sampai, si jaringan akan mengirimkan feedback balik ke si laptop. Mas laptop, udah sampai ya datanya ya. Oke, sip. Nah, apa sih namanya itu? Jaringan itu seperti itu perumpamaannya. Walaupun pada kenyataannya itu lebih kompleks, tapi ya perumpamaannya itu seperti itu. IP address balik lagi fungsinya, jika si HP ini tidak ada IP-nya, walaupun terhubung ke jaringan ya, sama, jaringannya sama-sama connect, tapi iPhone ini tidak dapat IP address, dia tidak bakal bisa berkomunikasi. Gitu. Oke, lanjut lagi, ada namanya topologi. Topologi kita juga udah, ya itu mah dari SD juga Bapak udah pernah diajarin ya. SD SMP itu udah pernah topologi apa aja itu. Di pelajaran TIK ya kalau nggak salah itu. Ada ya LAN, MAN, WAN, bus, star, ya, trace, itu jangan sampai lupa. Itu basicnya. Tapi yang kita pelajari kemarin itu kebanyakan LAN ya. Topologi LAN itu local area network yang kita sudah pernah rakit. Itu jangan sampai lupa. Satu HP, katakanlah ini perumpamaan ini laptop lah ya, jangan HP, ini laptop. Ini sama-sama laptop nih berdua nih. Nah, dihubungkan satu kabel jaringan.
nyambung. IP address-nya dapat, udah kita set. Nah, ketika kedua ini udah terhubung, itu sudah termasuk topologi jaringan peer to peer atau jaringan langsung, satu device menuju satu device. Nah, kita juga sudah pernah mencoba waktu itu dua device dihubungkan melalui WiFi access point ya. Nah, itu juga termasuk topologi yang sudah kita bangun melalui switch. Itu juga topologi yang sudah pernah kita bangun melalui mikrotik. Kalau sudah melalui mikrotik itu menyambungkan dua topologi yang berbeda. Kenapa? Karena kita bisa menghubungkan dua network yang berbeda. Itu. Oke. Selanjutnya itu ada hibernasi. Enggak ya. Ya walaupun beberapa kali kita pernah hibernasi di kelas ya. Tapi ya itu skip. Salah ketik. Oke, kita juga pernah mempelajari bagaimana caranya mengkrimping kabel UTP. Itu juga penting. Kenapa? Karena biasanya setiap kalian nanti kalau udah lulus SMK nih, kalian mau ngelamar kerja di bagian IT support, bagian TKJ kalian. Nanti yang akan ditanyakan pertama kali itu apakah kalian bisa mengkrimping kabel. Kalau kalian lupa urutan warnanya itu nggak masalah. Kalian bisa, ini ada teknologi Google nih, Mbah Google. Kalian bisa cari urutan warnanya. Misal kalian mau pakai cross atau mau pakai strike. Nah, kalian tinggal cek aja urutannya. Itu. Tapi yang kalian harus jawab itu saya bisa Pak, saya bisa Bu. Kalau ditanya krimping kabel. Kenapa? Karena kita sudah berkali-kali praktek. Itu RJ45 udah banyak yang rusak sama kalian. Oke, kita udah pernah praktek gimana caranya. Kalau urutannya lupa itu gampang, bisa diingat lagi atau dicari tahu lagi. Yang penting caranya. Infrastruktur jaringan. Nah, kita juga sudah sering membahas ini ya. Sebelum pandemi COVID itu, kita sudah lebih mendalami apa itu infrastruktur jaringan. Apa saja itu? Kita sudah pernah mengkonfigurasi access point. Nah, ini jangan sampai lupa konfigurasi access point. Apa itu access point? Bentuknya kayak gimana? TP-Link kalau kalian ingat. Access point itu walaupun gak cuma TP-Link, tapi yang kita pelajari di sini waktu itu TP-Link. Oke, yang nemplok-nemplok tuh yang di atas tembok tiap kelas, itu namanya access point. Kita sudah pernah membahas bagaimana cara merubah IP address si access point, ya. Bagaimana cara kita men-setting DHCP server di access point, lalu kita merubah SSID di access point, ya. SSID itu apa? Nama WiFi. Kalau kalian familiarnya dengan nama tersebut ya, di HP kalian cari WiFi-nya yang mana. Nah kan biasanya muncul tuh nama-namanya tuh ya. Ntar ada lagi WiFi pencot atau WiFi apa. Nah itu namanya SSID. Terus kita juga sudah merubah password dari merubah password dari WiFi tersebut. Merubah password WiFi yang sesuai dengan SSID yang kita edit atau kita buat atau kita config. Itu udah. Terus ganti user login, itu jangan sampai lupa. Ganti password user. Login kemana? Login ke webnya si access point yang udah kita rubah. Oke, itu di konfigurasi access point. Nah, walaupun merek access point itu nggak cuma TP-Link, itu banyak.
ada Rakes, terus ada lagi mungkin HP, dari Samsung juga. Samsung kalau nggak salah ngeluarin juga. Itu hanya tampilannya saja nanti yang berbeda, peletakan menunya saja yang berbeda. Menu apa? Misalnya kalian mau merubah IP address atau mau merubah nama WiFi, merubah nama SSID. Biasanya di TP-Link kalian tinggal pilih network, itu udah tampil semua menunya. Nah, mungkin di device atau merek lain, sama-sama access point ya, di device merek lain penempatannya itu berbeda. Biasanya seperti itu. Yang penting kalian tahu fungsi dari menunya aja, itu udah cukup. Jadi pada saat kalian config device yang lain, kalian gak bingung. Waduh, disuruh ganti IP ini gua, gimana ya? Kalau yang tahu, wah suruh ganti IP nih, coba cari ada menu ini nggak network. Wah ini nih network, coba dilihat, oh ini IP address menunya nih, tinggal ganti. Nah kalau tahu gampang, kalau nggak tahu bingung, apa yang harus diganti ya? Otak atik aja, udah seminggu nih ngotak-ngatik nggak ketemu, diomelin bos kalian kalau kerja ya. Jadi konfigurasi access point itu jangan sampai lupa. Selanjutnya ada membangun jaringan sederhana, yang tadi kita udah bahas. Apa aja yang sudah kita bangun? Banyak. Top-topnya itu sampai kita waktu itu sudah pernah men-sharing media di dalam sebuah jaringan. Medianya apa? Kita sudah pernah sharing gambar, sharing file, segala macam ya. Sharing akses sampai ke sharing printer. Itu jangan sampai lupa. Di dalam jaringan, dalam sebuah jaringan ya, kita bisa membagi akses itu ya dalam satu media perangkat untuk yang lain. Jadi maksudnya, misalnya kita punya printer di sini, terus terhubung ke jaringan. Orang yang kerjanya di lantai 2, misalnya di gedung itu hanya ada satu printer, dia akan capek. Misalnya kamu adanya di lantai 5, mau ngeprint aja masa dia harus naik dulu ke lantai 3, ke lantai 4, baru nyampe ke lantai 5. Kalau ada liftnya sih mendingan. Lah kalau tangga, apakah kegempor tuh kaki? Nah, fungsinya jaringan tuh kayak gitu. Kita tinggal pencet aja nih, print, cari. Kayak yang waktu itu kita pelajari ya. Cari di network nama printernya, print. Tinggal panggil OB buat ngambil dokumennya. Kalau di kantor, gitu kan. Kalau misalnya kita nggak memanfaatkan teknologi jaringan tersebut, ya capek sendirilah, bolak-balik. Ngeprint mau nyuruh OB, iya kalau OB-nya ngerti cara ngeprintnya, iya kalau berani, ya kan? Gitu. Oke, terus apa lagi yang udah pernah kita bangun tuh? Dari access point, ya, connect ke mikrotik. Dari mikrotik konekin lagi ke komputer. Terus HP connect ke access point. Nah, itu udah berapa jaringan berbeda tuh yang udah pernah kita bangun kan? Dari access point ke HP, teknologi WiFi, jaringannya, ya kan? Dari mikrotik ke router, dari access point ke mikrotik, router to router, udah 2, beda tuh, ya kan? Peer to peer itu masuknya tuh, dari router ketemu router. Dari mikrotik ke komputer, jaringan secara langsung. Dari komputer langsung ke mikrotik. Itu udah 3 tuh. Udah 3 jaringan ya, beda. Kita gabungkan jadi satu. Nah, itu membangun jaringan sederhana. Selanjutnya ada pemanfaatan media pada jaringan. Kayak yang udah Bapak bahas tadi juga, sharing printer. Itu termasuk pemanfaatan media pada jaringan. Atau video call. Video call itu memanfaatkan ya kamera
supaya bisa diakses oleh jaringan video call tuh. Jadi kita bisa lihat apa yang ditangkap kamera oleh Jadi kita bisa lihat apa yang ditangkap oleh kamera HP lawan. Tuh, itu namanya pemanfaatan media pada jaringan. Media apa? Media kamera. Itu contoh di video call. Terus apa lagi, Pak? Banyak media yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan pada jaringan, itu banyak. Nah, kalau kalian tahu atau pernah dengar, contohnya kayak hacker-hacker gitu loh. Hacker atau cracker itu dia memanfaatkan teknologi atau media yang ada di jaringan untuk kepentingan pribadi mereka. Kayak apa? Mereka ngehack CCTV. Gitu ya. CCTV itu kan media. Bagaimana mereka bisa ngehack? Karena itu terhubung ke jaringan. Kalau misalnya kalian masang CCTV di depan rumah tapi nggak kalian colokin jaringannya, hacker sejago apapun gak bakal bisa ngehack CCTV kamu. Kenapa? Karena gak connect. Itu yang bisa ngeliat cuma yang di dalam rumah. Tapi ketika kamu hubungkan ke jaringan, hacker pun bisa menghack CCTV kamu. Intinya tuh terhubung ke jaringan. Bukan hacknya yang Bapak jadi fokus poin ya. Jadi sharing medianya tersebut yang jadi fokus poin. Itu. Terus hacker juga nggak harus ada di tempat kan? Dia bisa ada di mana saja yang tidak ketahuan. Tapi tiba-tiba itu kamera jalan sendiri atau gerak sendiri tanpa perintah. Padahal yang merintahin si hacker. Itu contohnya ya, media yang bisa di-sharing di jaringan. Oke, selanjutnya ada konfigurasi mikrotik. Apa aja yang sudah kita pelajari pada waktu itu ya. Di mikrotik kalian udah praktek dan teori dari pengalamatan IP pada interface mikrotik. Nah, Bapak refresh lagi nih ingatannya nih. Interface mikrotik itu apa? Contoh, coba kalian ingat dulu nih bentuknya mikrotik nih. Emang nggak ada contohnya sih di sini ya. Tapi next nanti akan Bapak atau Pak Wahyu siapkan atau Pak Angga siapkan nanti ininya alatnya. Nah, di mikrotik nih kalian bayangin dulu. Itu ada port-portnya ya. Ada colokannya. Colokannya apa aja? Colokan power. Ya kan, colokan tombol reset. Sisanya colokan yang kalau yang kita pakai mikrotiknya RB750 itu yang 5 port. 5 port dari LAN atau RJ45. Nah, setiap port itu kita namakan interface. Kalian pernah nyeting, nggak boleh lupa ya. Misalnya Bapak suruh pada waktu itu ya, Bapak nyuruh, Bapak perintahkan, coba kamu set network 2.0 di interface. Nah, di interface 4 misalnya. Nah, berarti yang kalian akses atau yang kalian kalian config itu di interface 4, jangan di interface 3, jangan di interface 2. Itu. Oke, selanjutnya kita sudah pernah melakukan routing jaringan pada mikrotik. Root itu apa sih? Root itu jalur, jalan. Routing itu ibaratnya misalnya nih di satu daerah terpencil gitu ya. Biasanya di kampung-kampung walaupun jalannya jelek tetap ada jalanan kan. Gang-gang itu kan termasuk jalan kaki gitu kan. Nah, routing itu adalah ibaratkan jalan raya yang terhubung ke jalan kecil di kampung-kampung tersebut. Kampung A dengan kampung B gitu.
mau kita hubungkan aksesnya. Dibuatkan jalan besar nih, jalan raya nih, dari kampung A ke kampung B. Ibaratnya gitu. Kalau di jaringan, misalkan kita di SMK Purnama nih ya, ada jelas ada struktur jaringan, ya kan, di dalamnya ada bermacam-macam network LAN. Misalnya network yang ada di kelas kamu sendiri, kelas TKJ, network yang ada di bengkel, network yang ada di ruang server, yang ada di ruang guru. Networknya itu kan berbeda-beda ya. Nah, mau kalian hubungkan semua network itu supaya apa? Supaya misalkan di ruang guru ada printer, kalian adanya di kelas ujung sana di TKJ. Kalian mau ngeprint, tapi malas bawa-bawa filenya. Kalian maunya print dulu, nanti pas pulang baru kalian ambil kertasnya. Nah, kalau kita hubungkan jaringan yang berbeda tersebut, kayak tadi balik lagi, kamu bisa memanfaatkan media pada jaringan. Kamu gak perlu capek-capek jalan, terus balik lagi deh ke kelas. Gak perlu, tinggal di kelas print ya. Udah ke print sendiri, nanti jalan sendiri printernya yang di tadi Bapak bilang di ruang server ya. Nah, itu kalau kita bisa memanfaatkan media pada jaringan. Nah, untuk bisa menghubungkan dibutuhkanlah sebuah routing yang pernah kita bahas waktu itu. Oke, selanjutnya kita sudah pernah membahas pemblokiran situs pada mikrotik. Jangan sampai lupa, ada bermacam-macam teknik tuh waktu itu yang udah kita bahas ya. Dari NAT, dari firewall, itu bisa kita membatasi atau memblokir situs pada mikrotik atau pakai layer 7 dan yang lain-lain. Selanjutnya manajemen bandwidth. Misalkan di dalam satu gedung itu ada 3 ruangan. Ya, masing-masing ruangan tersebut akan memiliki peserta atau pegawai yang berbeda-beda jumlahnya. Di ruangan A itu ada 3 orang, di ruangan B ada 10 orang, di ruangan C 1 orang tapi bos. 1 orang tapi bos. Nah, misalnya mau kalian manage bandwidth-nya, kalian punya bandwidth 10 Mbps, 10 ya, ada 3 ruangan, 1 ruangan 3, 1 ruangan 10, 1 ruangan 1. Nah, kamu lihat yang pertama, ini bos, pasti lebih gede dari yang lain bandwidth-nya. Kenapa? Kalau kecil bisa diomelin kamu sama bos. Terus di ruangan selanjutnya ada 10 orang, selanjutnya ada 3 orang. Bisa kamu hitung kebutuhannya, kebutuhan akses kecepatan internetnya ya. Kamu hitung ruangan mana yang paling butuh, 3 orang kah, 10 orang kah? Biasanya yang lebih banyak penggunanya lah yang lebih butuh kecepatan lebih tinggi, akses lebih tinggi itu. Berarti yang 10 orang nih, katakanlah kita jatahin 4 Mbps. Nah, kamu manage tuh waktu itu yang kita setting di mikrotik. Caranya ya, jangan sampai lupa. Kamu setting tuh, ini 4 Mbps, yang 3 orang 2 Mbps. Udah 6 tuh ya kan. Bos kasih 4 Mbps. Itu namanya manajemen bandwidth dari 10 Mbps yang kalian punya. Itu caranya, jangan sampai lupa. Yang terakhir nih, manajemen user bandwidth. Maksudnya apa? Kita bisa membagi privilege waktu itu ya. Kita udah pernah pelajari juga. Atau mengganti usernya. Defaultnya itu kan katakanlah root gitu ya, ROOT username-nya, passwordnya admin.
Nah, manajemen user itu maksudnya kayak kita ngeganti namanya yang tadi user jadi misalnya Ponco gitu, atau username yang lain lah kamu ganti, passwordnya juga kamu ganti. Nah, di dalam setiap user itu ada privilege. Privilege itu maksudnya apa? Itu tingkatan izin pada akses sebuah perangkat. Nah, misalnya kamu cuma mau si A diizinin login aja, nggak boleh ngotak-ngatik settingannya. Atau ada lagi si B yang pangkatnya agak tinggi, oh dia boleh kamu kasih izin ganti IP address, hanya di interface 2 dan 3 saja, sisanya nggak boleh. Nah, itu namanya privilege, tingkatan-tingkatan izin yang bisa kamu berikan gitu. Oke, itu semua yang sudah kita pelajari, yang sudah Bapak review tadi ya. Itu yang sudah kita pelajari selama 2 tahun ini. Jangan sampai sia-sia ilmunya, jangan sampai lupa karena kebanyakan tidur di rumah, kebanyakan main di rumah, sampai lupa belajar. Jangan sampai kayak gitu ya. Tetap diingat-ingat lagi, dipelajari lagi semua catatan. Walaupun nyatetnya dikit ya, kita kebanyakan praktek, tapi tetap diingat-ingat aja. Atau baca-baca lagi di Google. Waduh, saya lupa nih waktu itu cara nyeting mikrotik gimana ya, cara ngebuka mikrotik itu gimana ya. Di Google kamu baca lagi. Atau kamu tanya ke Bapak, Pak, cara nyeting mikrotik waktu itu gimana ya Pak? Paling Bapak bilang, coba cek Google. Nah, kamu cek lagi dah ke Google. Itu gak apa-apa gitu. Oke ya, jangan sampai lupa. Selanjutnya di kelas 3 ini yang akan kamu pelajari apa? Di pertemuan selanjutnya itu akan Bapak bahas. Oke, jadi stay tune. Tetap nonton video Bapak ya, yang selanjutnya. Setiap ada tugas yang akan Bapak berikan, itu harus kamu segera kerjakan, jangan sampai telat. Ingat ya, karena dari yang kemarin-kemarin banyak teman-teman kamu yang terkesan meremehkan ya, Pak Taufik mah gampang, Pak Taufik gampangan, kurang ajar namanya itu. Jangan gitu. Kalau Bapak kasih tugas, langsung kerjakan, langsung kirim. Ya, biasanya Bapak akan ngasih batas antara 2 hari, seminggu, sebulan, biasanya gitu. Tergantung tingkat kesulitan tugasnya. Tapi jangan sampai diremehkan walaupun lama. Tetap dikerjakan. Sampai akhirnya kalian naik kelas, terus kosong nilainya. Ya kan jadi nggak naik. Terus Bapak mau ngasih nilai gimana nggak ada tugasnya. Gitu ya. Kayak tetap di rumah, jangan kemana-mana. Jaga kesehatan, banyak minum suplemen, vitamin C, vitamin, nyebut merek, nggak apa-apa. Pokoknya tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, sehat selalu, bye.